Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba melihat sebuah visi yang luar biasa tentang masa depan, sebuah gambaran yang jujur saja udah membentuk harapan banyak orang selama ribuan tahun. Coba deh, bayangkan sejenak. Gimana kalau semua rasa sakit, semua kesedihan, semua air mata yang pernah ada, itu semua ternyata punya titik akhir. Nah, ini pertanyaan besar yang coba dijawab oleh visi yang akan kita bedah kali ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Sumber kita adalah visi dari Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Dan langsung dibuka dengan pernyataan yang radikal banget. Semua yang kita tahu sekarang ini akan diganti. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan loh, tapi penciptaan ulang total. Nah, kita akan mulai dari salah satu kalimat yang paling aneh tapi juga paling penting dalam visi ini. Ini semacam kunci buat kita untuk ngebuka pemahaman tentang gambaran besarnya. Buat kita di zaman sekarang, ini mungkin kedengarannya sedih ya. Nggak ada lagi pantai, nggak ada lagi samudra. Tapi, coba kita lihat dari kacamata orang zaman dulu. Buat mereka, kalimat ini justru penuh harapan. Jadi, apa sih maksudnya? Nah, disinilah pergeseran perspektifnya jadi menarik banget. Bagi bangsa Yahudi kuno, laut itu bukan tempat liburan. Laut itu sumber badai, tempatnya monster-monster mitos, dan simbol kekuatan jahat yang gak bisa diprediksi. Jadi, waktu Yohanes nulis tidak ada lagi laut, dia itu sebenarnya lagi bilang tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi kejahatan, dan tidak ada lagi ketakutan. Dan perbandingan ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Kalau laut itu simbol semua yang negatif, kebalikannya dalam pikiran mereka ya sungai. Sungai itu bawa kehidupan, kesuburan, stabilitas. Jadi dunia yang baru ini bukan dunia tanpa air, tapi dunia tanpa kekacauan. Dunianya justru dialiri oleh sungai kehidupan. Oke, setelah kita lihat apa yang hilang, yaitu kekacauan, sekarang kita pindah ke apa yang hadir. Visi ini sekarang fokus ke pembangunan sebuah kota yang luar biasa. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, Yerusalem baru ini bukan sekedar kota fisik. Ini adalah sebuah simbol yang hidup. Gambaran pengantin perempuan itu nunjukin hubungan yang super intim dan sempurna antara Tuhan dan umatnya. Inilah puncaknya. Coba kita lihat deh gimana kota ini dibangun secara simbolis. Setiap elemennya itu punya makna. Dasarnya para rasul, gerbangnya suku Israel, ini kayak menyatukan perjanjian lama dan baru. Bentuknya kubus sempurna, sama persis seperti ruang Maha Kudus tempat Tuhan hadir. Dan cahayanya, wah, cahayanya bukan dari matahari. Deskripsinya makin kesini makin mustahil secara harfiah, dan memang itu tujuannya. Bayangin, emas tapi transparan kayak kaca. Gerbang dari satu mutiara utuh. Ini bukan cetak biru arsitek ya, ini adalah bahasa puitis buat ngegambarin sesuatu yang begitu indah, murni, dan ilahi, sampai-sampai melampaui material dunia kita. Nah, perbandingan ini nunjukin perubahan yang paling radikal. Di dunia kita sekarang, kita butuh tempat. Kita butuh perantara untuk merasa dekat dengan Tuhan. Kita butuh matahari sebagai sumber cahaya. Di Yerusalem baru, nggak ada lagi perantara. Tuhan sendiri adalah bait sucinya. Kemuliaannya sendiri adalah cahayanya. Kehadirannya itu total dan langsung. Sekarang kita pindah dari skala kosmik yang megah tadi ke sesuatu yang sangat pribadi dan menyentuh. Karena ternyata visi ini bukan cuma soal kota emas, tapi soal hati manusia. Coba kita berhenti sebentar di kalimat ini. Renungkan deh. Ini salah satu janji yang paling personal dan kuat di seluruh Alkitab. Bukan cuma dibilang gak akan ada lagi air mata, tapi Ia sendiri yang akan menghapusnya, satu persatu, untuk terakhir kalinya. Biar lebih kebayang, coba kita pakai analogi yang indah ini. Pikirkan tentang momen seorang ibu atau ayah dengan lembut menyeka air mata anaknya yang lagi sedih atau kesakitan. Nah, itulah gambaran yang diberikan di sini. Sebuah tindakan penghiburan yang paling intim dari Tuhan sendiri. Visi ini nggak main-main loh. Secara spesifik disebutin semua sumber penderitaan kita akan berakhir. Kematian, musuh terakhir itu, duka cita, tangisan, rasa sakit, semua bagian dari dunia kita yang rusak ini dinyatakan selesai selamanya. Ini adalah pembalikan total dari kondisi kita sekarang. Dan kita sampai di puncak dari seluruh visi ini. Di balik semua kemuliaan kota dan akhir dari rasa sakit, ternyata ada satu janji lagi yang jadi inti dari semuanya. Jadi semua yang kita lihat tadi, laut yang hilang, kota yang berkilau, air mata yang dihapus, itu semua ternyata cuma panggung untuk acara utamanya. Pertanyaannya, apa hadiah terbesarnya?
Inilah puncaknya. Bukan melihat jalanan dari emas, tapi melihat wajahnya. Inilah kerinduan terdalam dari jiwa manusia yang akhirnya terpenuhi. Bisa bersama dengan Sang Pencipta tanpa ada penghalang apapun lagi. Ada istilah teologisnya untuk ini, yaitu visi beatifik. Intinya adalah gagasan bahwa kebahagiaan kita yang paling puncak itu bukan ditemukan dalam apa yang kita dapatkan, tapi dalam siapa yang kita lihat. Inilah akhir dari iman dan awal dari penglihatan langsung. Dan ini dia, pergeseran cara berpikir yang paling penting. Surga, menurut visi ini, pada dasarnya bukanlah tujuan geografis, melainkan tujuan relasional. Hadiah utamanya bukan tempatnya, tapi pribadi yang ada di sana. Jadi, kalau kita simpulkan, visi kuno ini ternyata bicara langsung ke dalam realita penderitaan kita sekarang. Visi ini menawarkan sebuah cerita tandingan yang sangat kuat melawan keputusasaan, dengan bilang bahwa penderitaan itu tidak akan jadi kata terakhir. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Kalau semua ini masih di masa depan, terus apa gunanya janji kayak gini buat kita yang hidup sekarang? Mungkin tujuannya bukan untuk menghilangkan penderitaan kita saat ini, tapi untuk ngasih kita kekuatan dan harapan untuk bisa menanggungnya.